Butar dengan NIM 420351009. Saya dari kelas PSKM 20B. Di sini saya akan melakukan percobaan pengujian senyawa polar dan non-polar. Baiklah, sebelum memulai percobaan pengujian senyawa polar dan non-polar, saya akan menjelaskan sedikit apa itu teori tentang senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif yang berbeda atau pengkutupan muatan sebagai hasil ikatan dengan atom seperti nitrogen, oksigen, atau belerang. Senyawa polar yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai elektronegatifan yang berbeda. Air adalah contoh senyawa polar. Atom oksigen dalam molekul air memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada atom hidrogen yang terikat secara kovalen, menghasilkan pergeseran dipol di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogen. Adapun ciri-ciri senyawa polar yaitu yang pertama dapat larut dalam air. Yang kedua itu memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat muatan elektron yang tidak merata. Yang ketiga memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat memiliki ikatan kovalen antara setiap atom dan molekul, dan lain-lain. Sifat senyawa polar. Yang pertama itu senyawa polar memiliki muatan positif dan negatif parsial. Yang kedua itu saat berikatan, atom dapat saling berbagi elektron atau kovalen atau melepaskan elektron atau ionik. Yang ketiga, perbedaan antar molekul polar dan non-polar ditentukan oleh vektor muatan parsial yang dihasilkan dari setiap ikatan. Contoh senyawa polar itu ada air, amonia, sulfur dioksida, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan kali ini. Alat yang saya gunakan adalah yang pertama 3 buah gelas dan 3 buah sendok makan. Bahan yang saya gunakan yang pertama air, yang kedua sampel deterjen cair, yang ketiga sampel minyak makan, dan keempat sampel gula. Selanjutnya itu prosedur kerja. Di sini pada percobaan ini saya menggunakan 3 sampel. Pada percobaan yang pertama saya menggunakan sampel deterjen cair. Langkah-langkahnya itu yang pertama, siapkan 1 buah gelas dan 1 buah sendok. Lalu kita masukkan air yang sudah diukur 30 ml, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita ambil sampel deterjen cairnya, lalu kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air sebanyak 2 sendok makan. Setelah kita masukkan, lalu kita aduk sampel deterjen cair ini dengan air. Setelah homogen, kita amati perubahan yang terjadi. Setelah diamati, air yang dicampurkan dengan sampel deterjen cair itu larut dalam air, yang berarti dapat disimpulkan bahwa deterjen cair itu merupakan senyawa polar. Oke, selanjutnya itu ada percobaan yang kedua menggunakan sampel minyak makan. Langkah yang pertama itu kita ambil 1 buah gelas dan 1 buah sendok makan. Langkahnya itu sama dengan langkah yang pertama, kita ambil air yang sudah diukur 30 ml, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita ambil sampel minyak makan, lalu dimasukkan ke dalam gelas tadi sebanyak 2 sendok makan.
Setelah dimasukkan minyak makan ke dalam gelas, diaduk sampel minyak makan dengan air tadi hingga homogen. Terakhir, setelah dihomogenkan, kita amati perubahan yang terjadi. Setelah diamati, air yang dicampurkan dengan sampel minyak makan itu tidak dapat larut dalam air, yang berarti dapat disimpulkan bahwa sampel minyak makan itu merupakan senyawa nonpolar. Oke, selanjutnya percobaan yang ketiga itu menggunakan sampel gula. Yang pertama itu kita ambil gelasnya, lalu sendok makan. Setelah itu kita masukkan air yang sudah diukur 30 ml ke dalam gelas. Setelah itu masukkan sampel gula ke dalam gelas yang sudah berisi air. Sebanyak 2 sendok makan. Setelah dimasukkan, diaduk air dan sampel gula tersebut hingga homogen. Terakhir, amati perubahan yang terjadi. Setelah diamati, air yang dicampurkan dengan sampel gula itu larut dalam air, yang berarti dapat disimpulkan bahwa gula itu merupakan senyawa polar. Baiklah, kesimpulan pada percobaan kali ini, jika senyawa larut di dalam air, maka itu dapat disimpulkan senyawa polar, karena ciri-ciri senyawa polar itu dapat larut dalam air, sedangkan senyawa non-polar itu tidak dapat larut di dalam air. Oke, sekian dari percobaan kali ini. Bila ada kata atau salah kata atau salah percobaan dalam praktikum kali ini, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.